Kalau dengar kata hipnosis, apa sih yang pertama kali kebayang? Mungkin jam saku yang diayun-ayunkan kayak di film ya? Oke, lupakan dulu adegan itu. Hari ini, kita bakal lihat hipnosis dari sisi yang beda banget. Bukan sebagai sihir, tapi sebagai kekuatan alami yang sebenarnya udah ada di dalam pikiran kita semua. Yuk, kita jelajahi bareng-bareng. Nah, pernah kan ngalamin kayak gitu? Lagi asik nonton, tahu-tahu udah 2 jam. Atau lagi nyetir, pikiran kemana-mana, tiba-tiba udah sampai aja di depan rumah. Sebenarnya, saat itu Anda udah masuk ke kondisi trans alami. Dan itu adalah gerbang menuju hipnosis. Saat kita super fokus sampai lupa sama sekitar, itulah momen pikiran kita jadi paling reseptif. Penasaran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat itu? Oke, jadi kalau hipnosis itu bukan sulap panggung yang bikin orang niruin suara ayam, terus apa dong? Nah, sekarang kita bakal bedah dari sudut pandang sains. Ini dia definisinya. Coba deh bayangin pikiran sadar Anda yang logis dan analitis itu kayak seorang satpam yang super galak dan cerewet. Nah, dalam kondisi hipnosis, satpam ini kita ajak ngopi dulu, biar rileks sejenak. Dia nggak tidur loh ya, cuma lebih tenang aja. Pas satpamnya lagi santai inilah, gerbang menuju bagian pikiran yang lebih dalam, yaitu imajinasi dan pikiran bawah sadar, jadi terbuka lebar. Dan ternyata pemahaman kita soal ini tuh punya sejarah yang panjang banget. Dulu orang mikirnya ini soal magnetisme hewani. Kedengaran aneh ya. Terus muncul deh istilah hipnosis yang terinspirasi dari dewa tidur Yunani. Sampai akhirnya pemikir modern kayak Milton Erickson sadar, ini bukan soal nidurin orang, tapi tentang cara berkomunikasi dengan pikiran mereka secara lebih alami. Perjalanannya keren banget, dari yang tadinya misteri sampai jadi sebuah ilmu. Biar benar-benar paham hipnosis, kita perlu tahu dulu peta pikiran kita. Anggap aja pikiran kita ini kayak sebuah kerajaan besar yang punya 2 penguasa. Keduanya punya tugas beda-beda, tapi harus kerjasama biar kerajaannya jalan. Pernah lihat gambar gunung es kan? Nah, ujung kecil yang kelihatan di atas air, itulah pikiran sadar kita. Bagian yang logis, yang analitis, yang sekarang lagi Anda pakai buat dengerin saya. Tapi, bagian raksasa yang tersembunyi di bawah air, itu dia, pikiran bawah sadar. Dialah kapten kapal yang sesungguhnya. Dia yang nyimpen semua memori, emosi, dan ngejalanin semua kebiasaan kita secara otomatis. Dan ini nih yang paling bikin kaget. Coba lihat perbandingannya. Sekitar 90% dari semua yang kita lakuin setiap hari, itu ternyata dijalankan sama si kapten kapal, alias pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kita cuma pegang kendali sekitar 10% aja. Pernah ngerasa susah banget ngubah kebiasaan kecil? Nah, ini dia jawabannya. Kita itu lagi coba ngelawan kekuatan 90% cuma pakai 10% kemauan. Ya jelas susah. Terus kalau si kapten kapal itu begitu kuat, gimana dong cara kita ngobrol sama dia? Nah, ternyata ada semacam penjaga gerbang yang super protektif di antara pikiran sadar dan bawah sadar kita. Penjaga gerbang ini namanya faktor kritis. Anggap dia ini kayak bodyguard pribadi pikiran Anda. Setiap ada ide atau informasi baru yang mau masuk, dia bakal periksa dulu. Tunggu dulu, ini cocok nggak sama keyakinan yang udah ada? Masuk akal nggak? Kalau ada ide baru yang nggak sesuai sama data lama kita, wah dia bakal tolak mentah-mentah. Niatnya sih baik buat ngelindungin kita. Tapi kadang, dia juga yang bikin kita jadi susah berubah dan terjebak di pola pikir yang itu-itu aja. Disinilah keajaiban hipnosis bekerja. Prosesnya sebenarnya simpel banget. Pertama, kita bikin si bodyguard atau penjaga gerbang itu rileks dulu. Bukan disuruh tidur ya, cuma diajak santai aja biar nggak tegang. Nah, saat gerbangnya sedikit kebuka, kita jadi bisa ngobrol langsung sama pikiran bawah sadar. Disitulah kita bisa menanamkan ide-ide baru yang lebih positif dan membangun. Sekarang, kita masuk ke bukti ilmiahnya. Gimana caranya kita tahu kapan si penjaga gerbang itu lagi santai? Jawabannya ada di musik yang dimainin sama otak kita setiap saat. Namanya gelombang otak. Otak kita itu punya 4 playlist utama. Waktu Anda lagi fokus kerja, mikirin deadline, atau lagi cemas, itu namanya playlist beta. Terus waktu Anda mulai santai, ngelamun sambil liatin hujan, atau dengerin lagu favorit, otak Anda pindah ke playlist alpha. Nah, pas Anda udah ngantuk banget, antara sadar dan enggak, dan imajinasi mulai liar, itu playlist theta. Ini kondisi emas untuk hipnosis. Dan terakhir, waktu tidur pules, itu delta. Grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas banget. Di kondisi beta yang sibuk, lihat deh, faktor kritis kita aktif banget, pagarnya ketutup rapat. Tapi begitu kita masuk ke kondisi alfa dan theta yang lebih tenang, pagarnya mulai kebuka. Pikiran kita jadi kayak spons kering yang siap menyerap air, siap menyerap ide-ide baru. Jadi pada dasarnya, hipnosis itu adalah seni untuk memandu pikiran kita pindah dari mode sibuk ke mode tenang.
Ini sama sekali bukan hal yang aneh loh, soalnya pikiran kita secara alami melakukan ini setiap malam sebelum kita tidur, dan setiap pagi pas baru bangun. Hipnosis cuma memanfaatkan momen-momen alami itu. Oke, sekarang waktunya kita satuin semua potongan puzzle ini biar kita bisa lihat gambaran besarnya. Jadi kita simpulkan ya, hipnosis itu bisa terjadi karena, pertama, kita bisa menenangkan pikiran sadar kita. Kedua, kita bisa ngobrol langsung sama pikiran bawah sadar yang ngendaliin semua kebiasaan kita. Dan ketiga, proses ini jadi jauh lebih gampang pas kita ada di kondisi relaksasi alami, yaitu di gelombang otak alfa dan theta. Simpel kan? Dan ini mungkin hal terpenting yang perlu Anda ingat dari semua ini. Banyak orang salah kaprah mikir hipnosis itu bikin kita hilang kendali. Justru sebaliknya. Hipnosis adalah tentang mengambil alih kendali atas pikiran kita sendiri dan mengarahkannya ke tujuan yang benar-benar kita mau. Jadi, sekarang Anda tahu kalau Anda punya kekuatan ini? Kekuatan untuk memfokuskan pikiran dan berkomunikasi dengan bagian paling dalam dari diri Anda. Pertanyaannya adalah, perubahan positif apa yang ingin Anda ciptakan dengan kekuatan itu? Coba pikirkan sejenak, potensinya benar-benar nggak terbatas.